Apa aja sih manfaat dari whey? Oke guys, kembali lagi di Judo Police Channel. Kali ini kita akan membahas whey protein. Ya, whey protein. Whey protein itu ada bermacam-macam. Ada 3 ya, setahu saya itu ada 3. Yang pertama itu whey konsentrat. Ya, whey konsentrat. Yang kedua whey isolate. Yang ketiga itu whey hydrolyze ya. Jadi sebelumnya saya mau berbagi dulu apa sih manfaat whey bagi tubuh kita ya. Apa sih manfaat whey bagi tubuh kita? Yang pertama itu yang pastinya itu sumber protein ya, sumber protein yang berkualitas ya. Sumber protein yang berkualitas. Kenapa saya bilang berkualitas? Karena dengan kita mengkonsumsi whey itu adalah protein yang gampang diserap dan gampang dicerna oleh tubuh kita. Ya, itu satu. Yang kedua whey itu dapat meningkatkan pertumbuhan otot. Ya, semakin kita tua, massa otot kita pasti berkurang. Ya, massa otot kita pasti berkurang. Jadi untuk menjaga massa otot itu tidak berkurang, mari kita konsumsi whey dan latihan kekuatan ya. Latihan kekuatan itu maksudnya latihan menggunakan beban mungkin ya. Latihan menggunakan beban secara rutin ya. Gunanya apa? Konsumsi whey, latihan rutin gunanya untuk mempertahankan massa otot yang ada dalam tubuh kita. Karena kita semakin tua, massa otot kita pasti semakin berkurang. Oke. Yang ketiga guys, selanjutnya itu menurunkan tekanan darah. Menurunkan tekanan darah. Jadi di dalam whey itu ada kandungan yang namanya itu kandungan laktokinin ya, laktokinin. Jadi kandungan laktokinin ini yang dapat menekan darah yang tinggi ya. Jadi bagi pengguna maksud saya bagi orang yang mengalami tekanan darah tinggi itu sangat dianjurkan untuk minum whey ya, karena kandungan dari laktokinin yang terdapat dalam whey tadi dapat menekan bagi orang yang mengalami darah tinggi. Yang keempat, lagi-lagi ini yang paling mantap ini. Menurunkan diabetes. Diabetes ya. Berarti dia gula darah ya. Jadi dalam whey itu dia dapat memoderisasi kadar gula ya. Menekan memoderisasi kadar gula yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi setelah kita mengkonsumsi whey ya, itu ada zat yang memoderisasi kadar gula dalam tubuh kita ya. Jadi sangat dianjurkan untuk meminum whey ya, untuk mengkonsumsi whey protein ya. Kalau bisa itu pada saat perut kosong ya, sebelum makan ya. Dan kalaupun sudah makan karbohidrat yang tinggi ya, itu sangat disarankan untuk meminum whey protein. Dan kelima, whey protein juga sebagai antioksidan. Antioksidan ya. Produksi yang dinamakan glutathione ya, yang di dalam tubuh kita ini ada dia dinamakan glutathione. Itu adalah suatu zat tubuh kita ya, yang diproduksi sendiri dalam tubuh kita ya. Itu gunanya memperbaiki sel-sel ataupun jaringan yang rusak di dalam tubuh kita ya, dan juga mencegah terjadinya kerusakan sel dalam tubuh kita, dan juga memperbaiki sel dalam tubuh kita ya. Jadi tadi ada 3 macam nih whey. Yang mana sih yang layak dikonsumsi? Semua layak dikonsumsi ya. Semua layak dikonsumsi. Jadi yang pertama tadi saya bilang itu whey konsentrat ya. Whey konsentrat ini mengandung protein yang tinggi, tetapi ada kelemahannya ya. Dia mengandung lemak dan laktosa yang lumayan tinggi sih ya, lumayan tinggi. Yang kedua tadi saya bilang whey isolate. Ini whey isolate mengandung protein yang tinggi ya, yang pasti proteinnya lebih tinggi dari whey konsentrat ya. Kalau whey konsentrat itu mengandung sekitar 80%. Kalau whey isolate dia mengandung 90% protein, tetapi lemak dan fruktosanya itu hampir nggak ada ya, hampir nggak ada, tapi ada, tapi sangat sedikit ya. Yang ketiga
itu dinamakan dengan whey hydrolyze ya. Whey hydrolyze ini inilah whey yang paling baik ya, karena terbuat dari 100% protein ya, karena sudah dihidrolisasi dan 0 lemak maupun 0 laktosa. Jadi memang di sini yang paling baik itu adalah whey hydrolyze. Tapi guys, kalau masalah harganya sangat berbeda jauh ya. Ini contoh ya. Seperti whey concentrate tadi 10 lb ya, hampir 5 kilo itu harganya 800.000 ya. Ini sama-sama 800.000. Tapi whey concentrate beratnya itu 10 lbs ya, hampir 5 kilo. Sedangkan whey isolate ya dengan harga yang sama 800.000 juga, tapi beratnya itu ya netonya itu hanya 5 lbs ya, 5 lbs sekitar 2,3 atau 2,4 kilo lah ya. Baru yang selanjutnya itu whey hydrolyze ya, dengan harga yang sama ya, beratnya itu hanya seberat 1,35 ya, 1,53 sekitar 1,5 kilogram atau 3 lbs ya. Sangat berbeda jauh ya. Memang harganya sama ya guys, tapi beratnya itu, netonya itu, berat bersihnya itu sangat-sangat berbeda ya. Jadi kalau untuk saya sarankan sih ya, kalau kita ngambil normal-normalnya saja, mari guys kita gunakan. Kalau saya sih rekomendasikan ya whey isolate lah ya. Whey isolate tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah ya guys, tapi dia mengandung protein yang 90% dan lemak sangat-sangat rendah ya, sangat rendah, begitu dengan fruktosanya ya guys. Jadi mungkin itu aja untuk kali ini, tutorial kali ini mengenai whey protein ya guys. Jadi kenapa kita harus gunakan whey protein ya? Ini untuk membantu asupan protein kita ya. Jadi contohnya seperti bidaraga ya, dia membutuhkan sekitar 200 gram protein ya kan. Sementara dari 100 gram ayam itu, hanya kita dapatkan 20 gram protein. Berarti kita harus makan sekitar 9 on. 2 on, 1 on aja dia hanya 20 gram. Berarti kalau untuk mencapai 200 gram kita harus makan 1 kilo. Kan nggak sanggup ya kak. Jadi kita makan dada ayam secukupnya ya. Untuk membantu asupan protein tadi, mari kita konsumsi atau kita bantu dengan whey protein. Oke guys, cukup sekian. Salam otot, keep strong, salam olahraga, salam sehat. Judo Police Channel.